Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Sri Mulyani, NIM J510215296 dari Koastase Opjin, izin mempresentasikan tentang Pantom. Jadi, untuk definisinya terlebih dahulu, pantom merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses persalinan dimulai dari mendiagnosis, menentukan prognosis, tata laksana, baik secara fisiologis maupun patologis, agar ibu hamil mendapatkan pelayanan optimal sehingga ibu selamat dan sehat. Kemudian pengertian dari partus adalah serangkaian proses di mana hasil konsepsi genap bulan atau hampir genap bulan dikeluarkan dari tubuh ibu, sedangkan pengertian partus normal adalah partus yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri, bayi genap bulan, presentasi kepala, berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, tidak ada komplikasi untuk ibu dan anak, dan berlangsung kurang dari 18 jam. Kemudian untuk prognosa persalinan. Prognosa persalinan itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Ya, dan pertama itu ada power, passage, passenger, placenta, dan psikis. Sebenarnya hanya 3P yang pertama, namun 2P yang terakhir ini merupakan tambahan. Yang pertama dari power itu bergantung pada his dan tenaga mengejan. Kemudian dari passage itu dari kondisi jalan lahir, kesempitan panggul, tumor, atau ada struktur. Kemudian yang ketiga passenger, itu dari keadaan janinnya, apakah janinnya itu besar, presentasinya apa, kemudian apakah ada kelainan kongenital, kemudian plasenta, apakah plasenta tersebut menutupi jalan lahir, kemudian psikisnya. Nah, jika power passage passenger-nya bagus, placentanya bagus, tapi psikisnya kurang bagus, ini juga akan menjadi faktor dari prognosa persalinan. Apakah kehamilan itu diinginkan atau tidak, atau tidak bisa menahan his, jadi ibunya itu tidak kuat untuk menahan kontraksi. Yang pertama dibahas di sini adalah power. Apa tanda his yang adekuat? Tanda his yang adekuat itu fundal dominan, kemudian simetris. Ada relaksasi di antara his, kemudian frekuensi dan durasinya itu semakin meningkat. Kemudian amplitudenya itu semakin kuat dan dapat menimbulkan pembukaan dari serviks. Nah, ini merupakan mekanisme his dan pelebaran vagina dan serviks. Yang pertama itu estrogen akan naik, dan prostaglandin juga akan naik, sehingga menyebabkan uterus kontraksi, serviksnya itu akan melembek, kemudian sensitivitas uterus terhadap oksitosin akan meningkat, dan akhirnya vagina dan serviks akan meregang. Kemudian progesteron itu akan turun, kemudian sensitivitas peregangan uterus akan meningkat, pituitari posterior akan mengeluarkan oksitosin sehingga uterus akan berkontraksi dan bayinya itu akan lahir atau akan terjadi persalinan. Kemudian yang kedua adalah passage, di mana terdapat dua bagian, yaitu ada jalan lahir keras dan jalan lahir lunak, di mana jalan lahir keras ini terdiri dari tulang panggul dan sendi. Tulang panggul sendiri terdiri dari os coxa, yaitu os ilium dan os ischium, kemudian os sacrum, kemudian os coccygeus. Dan jalan lahir lunak itu terdiri dari otot-otot, jaringan, dan juga ligamen. Nah, ini merupakan contoh dari tulang panggul yang bisa dilihat os coxa atau os ilium, os ischium, kemudian os sacrum, dan os coccygeum. Kemudian di sini untuk panggul dibagi menjadi 3, ada pelvic inlet, pelvic midplane, dan pelvic outlet. Di sini bisa mengukur conjugata diagonalis, mengukur conjugata vera, dan mengukur Hodge. Di mana untuk mengukur conjugata vera itu adalah conjugata diagonalis dikurangi 1,5 cm. Jadi di sini melakukan VT, kemudian meraba promontoriumnya. Kemudian sebelum kita melakukan VT, itu kedua tangan kita dari telunjuk sampai ke pangkal telunjuk itu diukur dengan menggunakan sentimeter. Kemudian dilakukan VT, kemudian diukur. Kemudian di sini untuk bidang Hodge, di mana Hodge pertama itu bidang yang dibentuk dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Kalau misalnya Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1 setinggi bagian bawah simfisis. Kemudian Hodge 3, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan Hodge 2 dan terletak setinggi spina ischiadicus dextra dan sinistra. Kemudian Hodge 4, di mana sejajar dengan bidang Hodge 1, Hodge 2 dan Hodge 3 dan terletak setinggi os coccygeus.
Kemudian ada juga yang menggunakan station, di mana station 0 itu pas di spina ischiadica. Jika stationnya itu -1, berarti 1 cm di atas spina ischiadica, -2, 2 cm di atas spina ischiadica, -3, 3 cm di atas spina ischiadica. Jika +1, 1 cm di bawah spina ischiadica, +2 itu 2 cm di bawah spina ischiadica, dan +3 itu 3 cm di bawah spina ischiadica. Kemudian ini ada penilaian pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul atau ukuran panggul dalam, di mana di PAP itu dinilai promontoriumnya, apakah teraba atau tidak. Kemudian diraba juga linea innominatanya, apakah tidak teraba atau teraba. Normalnya itu tidak teraba, dan jika teraba, konjugata diagonalisnya itu dapat terukur. Kemudian menilai pintu tengah panggul atau PTP, yang dinilai adalah dinding samping pelvis, apakah sejajar atau tidak. Kemudian spina ischiadica, apakah menonjol atau tidak menonjol. Kelengkungan sakrumnya juga dinilai apakah cukup atau tidak. Kemudian di pintu bawah panggul atau PWP itu dinilai mobilitas coccygeus, kemudian dinilai apakah cukup atau mobil atau tidak. Kemudian arcus pubisnya dinilai apakah sudutnya itu terbentuk lebih dari 90 derajat. Kemudian dinilai dari passengernya atau dari janinnya, apakah janinnya itu besar, apakah ada kelainan kongenital, atau dari letak janinnya, apakah ada malpresentasi atau presentasi kepala, apakah presentasi bokong, atau letaknya oblik, atau letaknya itu lintang, seperti itu. Kemudian sikap pantom ini akan dibagi menjadi dua, ada manajemen aktif maupun ada manajemen konservatif. Nah, manajemen konservatif ini dilakukan untuk mempertahankan dari janin ibunya. Sedangkan untuk manajemen aktif ini akan terdiri dari 4 bagian, yaitu sikap utama dalam pantom. Ada VT atas indikasi, tunggu dan pengawasan, pimpin mengejan, ambil tindakan, yang dibagi menjadi dua, pada belum inpartu dan juga pada inpartu, di mana jika belum inpartu maka diakhiri kehamilan, sedangkan jika sudah masuk inpartu berarti akhiri persalinan. Di sini untuk melakukan vaginal torture itu harus dilakukan dengan indikasi yang tepat. Kenapa? Karena tidak enak dirasakan oleh parturien. Ada kemungkinan infeksi dan tidak selalu memberi hasil yang lebih baik atau berguna dibandingkan dengan pemeriksaan luar. Indikasi VT itu dalam kehamilan adalah primi 36 minggu dan kepalanya itu belum masuk PAP, riwayat obstetri jelek, yaitu prematuritas berulang, persalinan sulit, melahirkan janin mati berulang, atau pemeriksaan luarnya itu tidak jelas. Dan dalam persalinan, itu indikasinya ada kelainan letak, kulit ketuban pecah, kepalanya itu masih tinggi, pemeriksaan luar tidak jelas, akan mengambil tindakan, partus tidak berjalan sebagaimana diharapkan, dan mengetahui kemajuan dari persalinan. Untuk syarat dilakukan VT, itu vulva dan introitus vagina tidak ada infeksi, teknik aseptik, dan antiseptik. Untuk kontraindikasi dari VT adalah placenta previa, perdarahan antepartum yang belum diketahui penyebabnya. Itu kita harus menggunakan sarung tangan yang steril. Untuk hal yang dinilai saat VT adalah pembukaan serviks, effacement atau penipisan serviks, penurunan bawah janin, apakah kepala atau bokong, sampai Hodge berapa, dan point of direction atau titik petunjuk, kulit ketuban teraba atau tidak, masih utuh atau sudah pecah. Jadi di sini saya akan melakukan vaginal touche, di mana di sini saya sudah mencuci tangan saya dengan menggunakan 6 langkah WHO, kemudian di sini saya akan menggunakan handscoon steril. Setelah saya menggunakan handscoon steril, di sini saya akan membersihkan vulva vagina dengan menggunakan kasa yang telah dicelupkan ke povidon iodin dari sentral ke perifer secara sirkular. Kemudian setelah itu, di sini saya akan memasukkan jari tengah terlebih dahulu dan mengikuti arah sumbu panggul, kemudian memasukkan jari telunjuk, dan kemudian saya melakukan penilaian. Di sini, untuk yang dinilai adalah menurut Bishop Scoring System, di mana saya menilai dilatasi, kemudian posisi dari serviksnya, kemudian effacement, kemudian stationnya, kemudian konsistensi dari cervicalnya.
Kemudian selain itu, di sini saya juga menilai presentasi, apakah kepala atau bokong, kemudian denominatornya, UUK atau UUB, kemudian ukuran panggul dalamnya juga dinilai, kemudian ketubannya utuh atau tidak, dan menilai penurunan kepala. Setelah selesai, di sini mengeluarkan jari dan menilai blood slim-nya atau lendir darah pada jari. Kemudian di sini saya akan melepas handscoon kembali dan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Selanjutnya adalah tunggu. Nah, tunggu ini disesuaikan dengan kurva Friedman untuk mencapai pembukaan lengkap, di mana lama kala satu rata-rata itu pada primi 13,5 jam, yaitu 8,6 jam fase laten dan 4,3 jam fase aktif. Dan untuk multi itu 7,5 jam, di mana 5,3 jam itu fase laten dan 2,2 jam itu fase aktif. Kemudian ini adalah kurva Friedman, di mana rumus primi itu T sama dengan 9 dikurangin N dikali setengah tambah 1 jam, dan rumus multi itu T sama dengan 9 dikurangin N dikali seperempat ditambah setengah jam, di mana T itu waktu menunggu, dan N itu pembukaan dalam sentimeter jika N itu lebih dari 3 dan sudah masuk fase aktif. Lama menunggu dan evaluasi juga bisa menggunakan partograf setelah infartu kala 1 pembukaan 4, di mana waktu menunggu pada partograf itu setiap 4 jam. Kemudian selanjutnya ada pimpin mengejan. Kapan kita melakukan pimpin mengejan? Itu saat kala 2 dan harus sudah pembukaan lengkap. Nah, cara memimpinnya itu mengejan bila ada his dan istirahat bila tidak ada his. Setelah suboksiputnya itu di bawah simfisis, penderita disuruh berhenti mengejan karena lahirnya kepala harus pelan-pelan agar perineumnya itu tidak robek. Lama pimpinan mengejan pada primigravida itu 1 jam. Pada multigravida itu sekitar 20 atau sampai 30 menit. Dan maksimal pada primigravida 2,5 jam dan multigravida 1,5 jam. Kecuali ada indikasi untuk mengakhiri persalinan, maka pimpinan mengejan harus dihentikan dan persalinan segera diakhiri. Kemudian ini adalah akhiri kehamilan. Pengakhiran kehamilan adalah suatu tindakan untuk mengakhiri atau terminasi kehamilan. Berarti pasiennya itu belum masuk fase infartu karena alasan atau indikasi tertentu, yaitu indikasi ibu hamil aterem disertai dengan ketuban pecah dini, atau preeklamsi atau eklamsi, atau adanya perdarahan antepartum, atau adanya letak lintang, dan lain-lain. Kemudian indikasi waktu, yaitu kehamilan lewat bulan. Kemudian indikasi janin, misalnya janinnya itu ada fetal distress, gitu. Terminasi kehamilan ini bisa dengan cara induksi persalinan atau dengan SC tergantung syarat dan kontraindikasi. Nah, contoh kasusnya misalnya ada ibu hamil datang dengan lewat bulan atau ketuban pecah dini atau PEB dengan bekas sesio sesarea. Nah, kalau misalnya ada bekas SC, maka itu jadi kontraindikasi untuk dilakukan induksi persalinan. Makanya akan dilakukan sesio sesarea seperti itu. Selanjutnya ada akhiri persalinan, di mana di akhiri persalinan ini ada indikasi ibu, anak, dan juga waktu, di mana indikasi ibu ada ruptur uteri imminens, exhaustion atau ibunya itu kelelahan, keadaan yang mengancam keselamatan ibu, misalnya ada perdarahan yang sulit dikendalikan, infeksi intrauterin berat, tumor ganas, dekompensio cordis, grade 3-4, eklamsi, preeklamsi berat, hamil 37 minggu, penyakit paru kronik atau berat. Kemudian untuk indikasi anak, itu ada fetal distress, di mana DJJ-nya itu kurang dari 100 atau lebih dari 160 kali per menit, DJJ-nya irregular dengan selisihnya itu lebih dari 2, kemudian pH darah janinnya itu kurang dari 7,2, kemudian keluar mekoneu pada letak atau presentasi kepala. Kemudian tali pusatnya itu menumbung atau tali pusatnya itu turun melebihi bagian bawah janin atau sejajar dari bagian bawah janin di mana ketuban sudah pecah, atau compound presentation atau presentasi ganda, kepala dengan tangan atau kepala dengan kaki. Kemudian indikasi waktu, ini ada partus tak maju pada kala 1, itu pembukaan serviks, penurunan kepala dan putaran paksi dalam, partus macet itu pada kala 2, penurunan kepala dan putaran paksi dalam, partus lama yaitu partus lebih dari 18 jam, atau indikasi pinard yaitu posisi belakang kepala, pembukaan lengkap, UUK di bawah simfisis atau kepala di dasar panggul, 2 jam dipimpin mengejar tapi tidak lahir.
Kemudian ada indikasi obstetri, ada deep transverse arrest, posisio occipitalis posterior persisten, posisio occipitalis anterior directa, cephalopelvis disproportion, fetopelvic disproportion, infertilitas lama, hamil dengan upaya khusus atau berat, plasenta previa dengan perdarahan banyak, dan solusio plasenta hamil viabel. Kemudian ini ada macam bentuk pengakhiran persalinan presentasi kepala anak hidup. Contohnya itu pervaginam, itu bisa dengan spontan, ekstraksi vakum, versi ekstraksi, dan ekstraksi forceps. Dan untuk perabdominan dilakukan sesio cesarea. Kemudian ini macam bentuk pengakhiran persalinan presentasi kepala anak mati itu jika pervaginam bisa dilakukan dengan persalinan spontan, embriotomi, ekstraksi forceps, dan untuk perabdominan menggunakan sesio cesarea. Kemudian ini adalah sikap antara dalam pantom, itu kosongkan VU dan rektum, pasang infus, pecahkan kulit ketuban, reposisi tali pusat, pemeriksaan penunjang seperti USG, BNO, kardiotomografi, atau laboratorium, dan terapi medikamentosa. Kemudian, cukup sekian presentasi pantom dari saya. Cukup sekian presentasi pantom dari saya. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.